Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman, sesuai dengan request dari salah satu teman kita yang meminta untuk dibahas apa fungsi nitrobakter pada tanah. Teman-teman, selain dari Nitrobacter ada Nitrosomonas, ada Nitrosococcus. Nah, ketiga bakteri ini adalah perombak nitrit untuk menjadi nitrat. Nah, apakah itu penting untuk kita berikan ke tanah pertanian kita? Jawabannya, kalau Anda masih menggunakan urea, masih menggunakan bahan-bahan organik, tentu peran dari tiga bakteri ini sangat dibutuhkan di dalam tanah. Kenapa demikian? Karena tanpa adanya Nitrobacter, Nitrosomonas ataupun Nitrosococcus di dalam tanah, maka NH4 dari amonium itu untuk sampai ke nitrit, dan dari nitrit dirubah menjadi nitrat melalui oksidasi atau melalui pengikatan oksigen, itu tidak akan pernah berubah. Jadi kenapa misalnya kalau kita menggunakan urea itu agak lama prosesinya sehingga dia hijau. Kenapa? Karena yang diserap itu hanya amonium saja. Nah, jadi kalau kandungannya urea itu salah satunya amonium. Nah, amonium ini itu kan akan berubah menjadi nitrit, lalu berubah menjadi nitrat. Nah, dari nitrit ke nitrat ini, itu yang merubahnya adalah Nitrobacter, Nitrosomonas, ataupun Nitrosococcus. Jadi kalau dari amonium, begitu kena air, dia akan menjadi nitrit. Jadi begitu dia tercampur air, maka dia akan menjadi nitrit. Tetapi untuk bisa menjadi nitrat, nitrogen yang dibutuhkan oleh tanaman, tentu harus melalui proses dari yang namanya oksidasi. Nah, di situ ada bakteri Nitrobacter, ada bakteri Nitrosomonas, dan ada bakteri Nitrosococcus. Lalu, apakah ketika kita menebar urea ataupun menebar NPK, bagaimana kondisi air yang dimiliki atau diinginkan sehingga peran dari Nitrobacter ini atau Nitrosomonas dan Nitrosococcus ini dapat bekerja sesuai fungsinya? Teman-teman, perhatikan baik-baik ketika Anda menaburkan pupuk urea ataupun pupuk NPK yang mana di situ ada kandungan nitrogennya, maka pastikan airnya macak-macak. Jadi pastikan airnya macak-macak. Kenapa? Karena kalau airnya tergenang, maka dari Nitrosomonas, Nitrobacter ataupun Nitrosococcus itu tidak akan berfungsi secara masif. Kenapa? Karena Nitrosomonas, Nitrobacter, dan Nitrosococcus itu membutuhkan oksigen. Nah, ketika misalnya air sawah kita itu terlalu tergenang, maka dia tidak bisa menarik oksigen untuk masuk ke dalam tanah. Nah, olehnya sebaik-baiknya itu airnya macak-macak atau paling tidak lembab. Nah, kenapa begitu? Agar apa? Agar si fungsi bakteri ini bisa berjalan dengan baik. Nah, teman-teman, jangan juga misalnya ketika kita sudah menabur atau menyemprot ini pupuk, terus itu lahannya menjadi kering, tidak bisa. Kenapa? Karena tanaman itu akarnya dia akan menyerap unsur hara apapun bersamaan dengan menyerap air. Jadi kalau misalnya terlalu kering, itu bisa mengakibatkan tanaman kita itu tidak efektif dalam penyerapan pupuknya. Nah, bagaimana ketika misalnya kalau di padi itu 0 sampai 40 hari bagi yang tanam pindah itu kami wajibkan kering? Tentu. Kenapa?
Karena jadi metodenya itu begitu kita melakukan pemupukan, maka tentu ketika air sawah kita itu macak-macak, begitu nanti airnya tidak ditambah atau pada saat melakukan penyemprotan atau penaburan pupuk, maka pupuk ini itu akan bercampur dengan air. Begitu dia tidak ditambahkan air, otomatis kan akan menyusut airnya. Dia akan masuk ke dalam tanah. Disitulah bersamaan air ini diserap oleh akar tanaman bersamaan dengan nutrisinya. Jadi kenapa penting untuk kita perhatikan bagaimana tanaman ini membutuhkan air, kapan harus dikeringkan, kapan harus diisi lagi air. Karena apa? Karena kalau terlalu kering juga tanaman itu kan kekurangan airnya, sehingga serapan nutrisi itu tidak akan maksimal. Boleh teman-teman praktekkan begitu misalnya memupuk urea atau memupuk NPK pada kondisi tanahnya kering, maka otomatis pupuk itu tidak akan berfungsi. Pupuk itu tidak akan bisa diserap oleh tanaman. Kenapa? Karena tanaman ini menyerap pupuk itu, nutrisinya atau kandungan haranya, baik makro ataupun mikro, itu bersamaan dengan menyerap air. Nah, kalau beda ketika misalnya dia macak-macak kan tetap ada airnya. Tetapi bagi mikroba di dalam tanah itu juga tetap bisa menyerap ataupun menarik oksigen untuk masuk ke dalam tanah. Karena teman-teman tidak akan bisa mikroba baik bakteri ataupun jamur itu masuk ke dalam tanah oksigennya kalau airnya tergenang. Jadi ini penting untuk kita pahami bahwa ketika misalnya kita berbudidaya, melakukan pemupukan, jangan sekali-kali melakukan pemupukan dalam kondisi kering. Karena apa? Karena pasti pupuknya tidak akan pernah bisa diserap oleh tanaman. Nitrobacter, Nitrosomonas, Nitrosococcus itu adalah bakteri-bakteri yang biasanya disebut dengan bakteri nitrifikasi atau bakteri perumbak bahan nitrit untuk menjadi nitrat. Nah, oleh karenanya, kenapa itu penting kita berikan agar proses perombakan ini itu bisa cepat cepat terrealisasi. Nah, biasa kita lihat di kemasan-kemasan produk, kalau dia di situ nitrogennya nitrat, maka itu adalah nitrogen yang langsung bisa diserap. Tapi berbeda ketika N-nya di situ hanya nitrogen biasa. Nah, itu bisa terdiri dari dua susunannya, bisa ada amoniumnya, bisa nitrogennya, nanti sama-sama dirombak menjadi nitrit, lalu bisa menjadi nitrat. Jadi kalau nitrogen itu masih panjang alurnya, tapi kalau sudah berbentuk nitrat, itu sudah langsung bisa diserap oleh tanaman kita. Nah, adapun kalau Nitrobacter, Nitrosomonas ataupun Nitrosococcus itu bisa saja kita membeli di toko-toko pertanian. Bagi yang biasa berbudidaya kolam itu biasanya Nitrobacter itu ada di situ. Nah, kalau misalnya kita mau semprotkan ke tanaman kita, upayakan kondisi airnya sedang macak-macak. Agar apa? Agar apa yang kita inginkan itu bisa segera terwujud. Jangan pada kondisi air yang lagi banyak atau misalnya dalam kondisi terendam. Saya mau sampaikan juga ke teman-teman bahwa ketika Anda melakukan pemupukan, pupuk apapun itu, baik yang urea, NPK atau jenis-jenis pupuk yang lain, atau sekalipun misalnya dari pupuk-pupuk organik, jangan pernah memupuk dalam kondisi airnya lagi tergenang, dalam kondisi airnya lagi banyak. Toh misalnya harus dilakukan itu, tidak bisa dikeringkan, tidak bisa dibuang airnya, maka pematang sawahnya ditutup rapat. Jangan sampai air ini mengalir. Nah, kenapa? Karena begitu Anda memupuk, maka pupuk yang Anda berikan itu akan bercampur dengan air. Itu
seharusnya dari air itu harus habis di situ. Jangan sampai nanti kita sudah memupuk urea, NPK atau pupuk organik, airnya kondisi banyak, begitu sudah dipupuk 1-2 hari, airnya disalurkan atau airnya dibuang. Semua pupuk yang Anda berikan itu akan hanyut bersama air. Nah, itulah biasanya ada yang menyampaikan bahwa ini saya sudah menggunakan ini, tapi hasilnya tetap tidak maksimal. Bukan pupuknya yang tidak bagus, bukan nutrisinya yang tidak ada, tetapi karena metode, cara yang kita lakukan itu salah, sehingga tidak berefek positif pada tanaman kita. Jadi diupayakan begitu mau melakukan pemupukan, selalu kondisi tanahnya, kondisi sawahnya dalam kondisi macak-macak. Agar apa yang kita harapkan dari pemupukan itu bisa 100% terwujud. Begitu pula ketika kita menambahkan nitrobakter, nitrosomonas, nitrosococcus, itu kondisi airnya harus dalam kondisi macak-macak. Karena dengan kondisi itu maka apa yang Anda harapkan, apa yang Anda inginkan dari pemberian itu bisa maksimal. Nitrosomonas, nitrobakter, nitrosococcus itu membutuhkan oksigen. Tapi kalau kondisi airnya lagi banyak, maka jangan harap nitrosomonas, nitrosococcus ataupun bakter ini itu bisa berfungsi secara maksimal. Bahkan bisa jadi kandungan jumlah nitrobakter, nitrosomonas ataupun nitrosococcus di dalam sawah kita itu tidak ada. Kenapa? Karena semua yang hidup ini membutuhkan oksigen. Tapi kalau airnya penuh terus, bagaimana oksigennya bisa masuk ke dalam tanah? Seperti itu. Jadi banyak sekali manfaatnya kita melakukan pengeringan ataupun kondisi macak-macak pada sawah. Berbeda ketika misalnya usia padi itu sudah 50 hari ke atas, sudah 60 hari ke atas. Kenapa? Karena proses nitrifikasi menjadi nitrat itu sudah tidak terlalu banyak. Walaupun tetap oksigen nitrogen ini atau nitrat ini dibutuhkan oleh tanaman, tetapi jumlahnya sudah sedikit dibanding pada masa vegetatif. Makanya kalau penyampaian kami itu 0-40 atau maksimal 45 hari kondisinya lembab, kondisinya macak-macak. Nanti di 50 ke atas baru kita perbanyak airnya. Kenapa? Karena pada saat itu unsur-unsur yang diperlukan oleh tanaman lebih banyak pada kondisi kalium, kondisi fosfat, kondisi kalsium, dan kondisi mikro-mikro yang lain. Untuk nitrogennya sudah semakin berkurang. Nah, di situ makanya airnya sudah boleh banyak, boleh direndam, karena kebutuhan airnya juga semakin tinggi. Begitu. Jadi penting untuk kita pelajari step-step ini agar apa yang kita harapkan itu tidak terbuang percuma. Jangan sudah membeli banyak pupuknya, sudah membeli banyak pestisidanya, sudah mengeluarkan uang, tapi tidak maksimal. Nah itu, jadi ilmu itu penting. Kenapa penting? Karena apapun yang Anda inginkan itu harus ada dasar ilmunya. Saya mengutip satu hadis dikatakan seperti ini. Hadis ini populer di kalangan pesantren karena apa? Karena dasarnya adalah ilmu. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka hendaklah dia berilmu atau memiliki ilmunya. Barang siapa yang menghendaki akhirat atau surga, maka hendaklah dia berilmu atau punya ilmunya. Barang siapa yang menghendaki keduanya, maka hendaklah dia harus berilmu. Artinya apa? Ilmu itu sangat penting. Sebelum kita melakukan sesuatu, hendaklah menguasai ilmunya terlebih dahulu. Begitu teman-teman ulasan kita untuk hari ini. Semoga ini bisa memberikan pencerahan dan bisa menambah wawasan dan pengetahuan dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.